Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di mata pelajaran basis data, dimana kita lanjutkan ya pertemuan kita yang sebelumnya. Namun untuk sebelum memulai kelas, kali ini kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tipe data nih, karena mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa ya, DDL, DML dan sebagainya, dan kelompok-kelompok yang mana untuk DDL, yang mana untuk DML dan sebagainya. Dan saya harap anak-anak siswa sekalian sudah mengerti materi yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi tentang tipe data nih. Halayak seperti pada pemrograman pada umumnya, memang di basis data juga memiliki tipe data gitu. Untuk apa? Untuk menampung data, bisa dibilang seperti itu sih secara umumnya gitu ya. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Tipe data ini merupakan jenis nilai yang bisa ditampung. Nah, ini nih harus semuanya ingat bahwa tipe data ini adalah nilai yang bisa ditampung, atau pokoknya anggap sebagai tampungan atau sebagai suatu wadah gitu ya. Nah, kalau kita ibaratkan tipe data ini suatu mangkok lah ya. Nah, nanti di mangkok ini kan banyak sekali jenis mangkok gitu, bisa dibilang. Nah, apa yang akan ditampung dalam tipe data ini atau dalam mangkok ini? Nah, itu yaitu suatu variabel, atau pada tipe data bisa sering dikatakan field atau kolom gitu. Itu. Nah, si mangkok ini kan menyimpan suatu variabel kan. Nah, si variabel ini itu tidak hanya satu jenis. Nah, isi dari si mangkok ini tuh banyak, atau isi dari si tipe data ini tuh berbagai macam jenis gitu. Nah, contoh pertamanya yaitu angka atau tipe data angka gitu ya, tipe data numerik. Artinya ada satu kelompok di mana tipe data ini bentuknya angka gitu atau numerik. Juga ada yang teks gitu, atau mungkin di pemrograman bisa biasa dibilang string gitu ya. Nah, ini dikelompokkan menjadi satu kelompok variabel namanya teks gitu, dibilang juga. Kemudian ataupun juga dapat berupa suatu gambar. Nah, ini nih yang unik di basis data gitu ya, karena mungkin di pemrograman jarang sekali kita temukan mungkin ya. Nah, pilihan-pilihan tipe data tersebut dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan basis data yang akan kita buat. Artinya ini semua adalah pilihan gitu ya, tidak harus kita gunakan semuanya gitu. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan kita dalam membuat suatu basis data seperti itu. Misalnya kita hanya butuh data tentang satu angka, ya kita gunakan angka saja gitu, tidak perlu kita gunakan yang lain seperti itu. Jadi itu adalah opsi gitu ya, bisa dibilang. Nah, dengan adanya tipe data ini tentu saja akan mempermudah kita dalam mengatur suatu tabel seperti itu. Jadi pertama mungkin untuk suatu pengelompokan, untuk ya semacamnya lah seperti itu. Nah, kemudian sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan tentang definisi si tipe data ini gitu. Barangkali dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau ada yang belum paham. Oh ya, gimana? Nah, ya, tipe data ini sebenarnya memang ada kemiripan gitu ya. Betul, memang ada sedikit kemiripan gitu, sehingga nanti implementasinya mungkin akan sedikit mirip, hanya mungkin tidak terlalu sama seperti saat kita membuat
codingan gitu, membuat suatu shortcode di pemrograman si Java Atsuga itu mungkin sedikit berbeda gitu ya. Akan mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu kalau di basis data itu kan query gitu ya, si query-nya itu mirip tapi tidak terlalu sama lah, serupa tapi tidak sama gitu. Jadi tidak dari cara pendeklarasiannya, pembentukannya, pengubahan dan sebagainya mirip tapi tidak terlalu sama lah dengan di bahasa pemrograman pada umumnya. Kita lanjutkan ya. Nah selanjutnya kemudian jenis-jenis data yang tadi kita bahas sedikit itu ternyata ada bagian-bagiannya lagi di dalam jenis-jenis tersebut gitu. Nah sekarang kita bahas nih tentang tipe data angka gitu. Tipe data angka atau tipe data numerik. Nah tipe data ini merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka gitu. Jadi segala yang berhubungan dengan angka ini kita deklarasikan atau kita buat data tersebut tampung ke dalam tipe data angka gitu. Nah pada tipe data angka terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah ini yang seperti saya bicarakan sebelumnya. Jadi dari tipe data angka ini sebenarnya hanya pengelompokan saja gitu. Hanya di dalamnya banyak sekali tipe data yang satu rumpun dengan tipe data angka gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Kita lihat ya satu-satu. Mungkin teman-teman biasanya melihat familiarnya angka itu dengan tipe data integer gitu ya kalau di pemrograman biasanya. Nah ini juga kurang lebih sama gitu kalau di basis data ya, integer atau int gitu cara penulisannya. Nah ada banyak sekali jenisnya, mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan di pemrograman pada umumnya. Nah ini yang pertama ada data ini integer, yang mana fungsinya menyimpan data dalam bulat persegi nanti ya, karena ini mungkin dari poin 1 sampai poin 5 ini semuanya kurang lebih sama integer, hanya jangkauannya saja yang berbeda ya kalau kita lihat. Jadi ini semuanya sama membahas tentang bilangan bulat positif dan negatif, hanya kita lihat nih jangkauannya, range-nya gitu ya kalau saya bilang. Nah kalau tadi ini integer itu range-nya hanya dari minus 128 sampai dengan 127 saja gitu ya, dengan ukuran memorinya hanya 1 byte atau 8 bit. Jadi kalau teman-teman hanya memerlukan tampungan data yang mengisi datanya itu mungkin tidak akan lebih dari segini, gunakanlah segini gitu, karena semakin bagus suatu database itu dilihat juga dari salah satu faktornya dari memori yang digunakannya gitu ya. Nah ini kan kita lihat di sini memorinya hanya 1 byte gitu kan. Jadi kalau tidak perlu banyak-banyak, tidak akan melebihi data segini, juga lebih baik menggunakan segini saja gitu ya, hanya dengan memori sekian gitu, menguras memori di kitanya gitu, sehingga akan lebih efektif penggunaan memorinya gitu. Kemudian ada small integer. Nah ini di range 32.768 sampai dengan 32.767 gitu, dengan ukuran memori 2 byte sebanyak 16 bit. Ya teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, silakan ini ya dipotong saja barangkali ada yang tidak mengerti gitu. Nah kemudian ada medium integer nih, yang mana jangkauannya di 8.388.608 sampai dengan 8.388.607. Nah ukuran memorinya sebanyak 3 byte atau 24 bit. Ini naik 1 byte ya kurang lebih. Nah ini nih yang familiar digunakan yaitu integer, tengah-tengahnya lah. Nah range-nya itu sampai 2 miliar ya, 2 miliar 147.483.648 dengan sekian ya. Kemudian ukuran nomornya itu 4 byte, dan kalau kita konversikan menjadi 32 bit. Nah ini nih yang terakhir dari rumpun integer, ada big integer, yang mana ini jangkauannya lebih besar ya, lebih besar dari ini. Ini kurang lebih ada 9,22 yang
ini dikalikan 1000 gitu ya, 9,22 dikali 1000. Nah itu berapa itu sama teman-teman dihitung saja ya. Karena ini jumlahnya sangat besar sekali. Ini kurang lebih artinya dari minus sampai ke positifnya gitu ya. Nah ini menghabiskan memori 8 byte atau 64 bit gitu ya. Nah selanjutnya ada lagi nih yang float. Nah ini mungkin sudah pernah teman-teman temui gitu ya. Nah ini menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal gitu. Nah ini jangkauannya kita lihat sendiri ya, sangat besar sekali, dari ukuran sekian hingga sekian ya. Ini panjang sekali ya, bisa teman-teman baca sendiri ya. Tapi hanya mengambil ukuran 4 byte, hampir sama dengan integer gitu ya. Sama, mungkin bukan hampir sama lagi, sama dengan integer. Nah ini ada double. Nah double ini menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda gitu. Nah ini lebih apa ya, jangkauan atau range-nya lebih besar lagi dibandingkan float, karena memori yang digunakan pun lebih besar juga, 5 byte gitu kan, atau 64 bit seperti itu. Kemudian ada bilangan real. Saya jadi ingat mata kuliah matematika ya, ada bilangan real. Nah ini juga ada nih di basis data. Kita menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda juga sama dengan double. Nah ini kurang lebih sama jangkauannya, tapi menggunakan ukuran yang lebih besar dibandingkan double, sehingga kalau sepengalaman saya ini jarang sekali digunakan kalau real ya. Biasanya menggunakan float atau double gitu. Nah kemudian ada desimal. Nah ini menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif gitu. Nah ini kurang lebih sama jangkauannya, hanya ini tuh berbeda apa ya, berbeda bentuknya gitu. Kalau ini kan tidak presisi ganda gitu. Nah sehingga menggunakan juga lebih byte besar, nomornya 7 byte. Ada juga yang terakhir, numerik. Nah ini menyimpan sama seperti desimal, menyimpan data bilangan pecahan juga, jangkauannya pun sama, hanya menggunakan ukuran lebih besar juga gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan barangkali dari teman-teman sebelum kita lanjutkan tentang tipe data angka ya, yang numerik. Oke, dirasa belum ada ya dari teman-teman. Nanti kalaupun ada langsung dipotong saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke tipe data teks nih. Nah ini tipe data string gitu ya, kalau di pemrograman biasanya kita temukan string. Nah tipe data ini tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter. Nah karakter atau biasanya apa ya, char biasanya kalau di pemrograman namanya char. Nah jadi segala bentuk data yang berhubungan dengan karakter atau huruf-huruf seperti ini ya, biasanya huruf-huruf seperti ini, atau kadang angka, bukan kadang sih, angka pun bisa sebenarnya masuk kepada string, hanya mungkin tidak tepat sebenarnya ya. Nah kalau lebih seperti itulah. Jadi kalau string ini memang banyaknya yang karakter. Nah di bawah ini ada beberapa jenis data nih yang dapat pada database MySQL. Nah pertama char. Nah ini nih yang sering kita temuin. Pertama char itu kan mungkin kebanyakannya karakter lah. Nah fungsinya menyimpan data string ukuran tetap gitu, sehingga yang ukurannya tetap, tidak berubah-ubah atau statis, ini lebih baik menggunakan tipe data char gitu, seperti itu. Nah kemudian ada jangkauan atau range-nya biasanya di 0 sampai 255 karakter seperti itu. Kemudian ada varchar. Varchar ini fungsinya untuk menyimpan data string juga, hanya yang berukuran dinamis atau selalu berubah-ubah gitu, tidak bisa dibilang seperti itu. Nah ini jangkauannya untuk versi yang 4.1 itu dia sama seperti char, tapi kalau bukan versi yang ini, yang versi terbaru itu sudah lebih sampai ke 65.000 karakter. Selanjutnya ada tiny text. Nah ini menyimpan data teks sama ya, yang berhubungan dengan teks. Nah kalau string kan masih bisa, maksudnya kalau char atau varchar itu masih bisa diisi dengan angka gitu. Nah kalau yang ini hanya untuk teks saja gitu, bisa bilang seperti itu.
Nah ini sama seperti integer, ada dibagi lagi besarannya. Nah kalau tiny text itu 1 sampai 255. Nah kalau yang versi 4,1 ya. Nah kalau yang 0 sampai 6.000 itu udah versi yang terbaru gitu. Nah juga ada yang teks yang sangat yang normalnya lah bisa dibilang, menyimpan data teks juga. Nah ini jangkauannya sudah seperti ini di versi manapun. Kemudian ada medium text, lebih besar daripada teks. Kemudian ada long text. Nah ini juga sama, lebih besar dari medium text. Oh ya, ada pertanyaan barangkali di sini. Oh ya, jadi kalau varchar biasanya digunakan untuk apa ya? Oh ya, jadi kalau varchar itu, kalau pengalaman saya biasanya varchar itu digunakan untuk, memang bisa dibilang varchar ini yang sering digunakan gitu ya, karena biasanya untuk nama, untuk apa ya, alamat dan sebagainya lah, eh, yang kadang panjang gitu si ukuran si teksnya gitu, bisa dibilang seperti itulah gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, tidak ada ya, kita lanjut dulu ya. Nah selanjutnya ada tipe data date. Nah date itu kan bahasa Inggris ya, atau waktu, bukan waktu, apa ya, ya semacam tanggal, bulan, kayak gitulah ya. Nah ini memang tipe data ini satu kelompok yang isinya mungkin kurang lebih kayak tahun, bulan, tanggal dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kalau apa ya, nah saya kasih contoh mungkinnya. Kalau di sini biasanya untuk mengisi tempat tanggal lahir, terus apa ya, berdirinya suatu organisasi misalnya, kayak gitulah. Nah beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan adalah, nah yang pertama date ya. Nah ini date nya langsung sendiri yang menjadi nama dari satu tipe data. Nah date ini menyimpan data tanggal. Nah bentuknya seperti ini, YYY, MM, DD, atau years, month, dan date atau tanggalnya. Jadi dari tahunnya dulu, baru bulan, baru tanggal. Nah jangkauannya dari tahun 1000 sampai tahun 1999. Nah ini masih lama ya. Jadi kalau ada data yang mungkin ini yang sering digunakan gitu ya, karena masih dalam jangka waktu kita saat ini gitu ya. Nah gitu, ukurannya adalah 3 byte. Nah ada lagi nih tipe data time atau menyimpan data waktu. Nah ini untuk biasanya detik nih, ada nih contohnya, ada detik, menit, sama jam gitu ya. Nah penulisannya sama dibalik gitu ya, jam dulu baru detik, baru jam dulu baru menit baru detik. Nah jangkauannya dari 838 jam ke 838 jam juga gitu, minus ke positif gitu. Seperti itu. Kemudian ada tipe data datetime nih, yang ketiga nih, menyimpan data tanggal dan waktu. Nah ini keduanya ya, jadi gabungan antara date dan time. Jadi di depannya ada tahunnya dulu, tanggalnya dulu ya, sama di belakang ada waktunya gitu. Ini lengkap ya. Ini juga kadang untuk beberapa kasus ini juga sering digunakan gitu ya. Nah ini ukuran memorinya ada 8 byte. Nah yang terakhir ada year, atau hanya menyimpan data tahun saja gitu ya. Nah ini jangkauannya dari 1900 sampai tahun 2195, masih lama ya. Nah ukurannya 1 byte. Ada pertanyaan barangkali? Oh contoh penggunaannya ya. Kalau terkait contoh penggunaan yang mana nih, yang tipe data yang mana? Oh yang date ya. Nah kalau yang date itu biasanya apa ya, digunakan buat ini sih, buat tempat tanggal lahir. Jadi kalau ada data tanggal lahir biasanya digunakan yang ini gitu. Terus kalau saya kasih contoh lagi nih, kalau yang time misalnya menyimpan data waktu. Nah ini bisa jadi untuk digunakan untuk countdown, itu kadang juga bisa digunakan. Nah ini bisa hitung mundur,
atau juga bisa untuk apa ya, misalnya ada waktu berlangsungnya suatu kegiatan kan ada jam berapa gitu ya. Nah ini agar lebih akurat digunakanlah data ini gitu, karena ini sampai ke detiknya juga dihitung gitu. Nah seperti itu sih, semoga bisa terjawab ya. Kita next ya. Ada lagi tipe data blob, BLOB. Nah ini yang tadi sempat disinggung ya, tipe data gambar gitu bisa dibilang lah, atau semacam file gitu bisa dibilang. Nah ini tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lainnya. Kita lihat klasifikasinya. Contoh-contoh tipe datanya, yang pertama ada tipe data bit atau menyimpan data biner. Nah ini selain apa ya, data-data biner itu, ini kita lebih tepat menggunakan tipe data bit yang jangkauannya 64 digit biner gitu. Selanjutnya data ini blob. Nah ini menyimpan data yang berukuran kecil. Nah ini selain menyimpan selain menyimpan data biner, dan juga sebagai menyimpan gambar yang berukuran kecil. Nah kurang lebih sama poin selanjutnya ya, ada blob, ada medium blob, ada long blob, hanya yaitu ukurannya saja yang berbeda. Kalau yang ini tiny blob itu ukuran kecil, kalau yang blob itu normalnya. Nah medium itu lebih besar dari normal atau sedang, atau long blob yang ukurannya lebih besar, yang sangat besar. Oke, ada pertanyaan? Oke, udah paham sepertinya. Ini gampang lah kalau yang bagian ini. Oke, untuk terakhir nih ada sedikit video ilustrasi tentang apa ini, penjelasan lebih lanjut. Barangkali teman-teman butuh penjelasan yang berbeda, mungkin tidak hanya dari saya aja. Ini saya mengambil dari YouTube, cukup menarik kalau saya lihat ya. Mangga ditonton saja dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Dewi ini. Aku di sini bakalan menjelaskan ke kalian tentang tipe data. Nah, setelah kalian melakukan optimasi data, saatnya kita menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya menentukan tipe data, kebutuhan database kalian, pastinya kalian harus simak video berikut ini. Sebuah menentukan tipe data akan menentukan sebuah field atau kolom, karena tipe data ini sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh sebuah kolom ataupun field. Nah, tipe data ini kita akan membahasnya bagaimana menentukan tipe data, range panjangnya, dan juga konsisten. Seperti yang kita tahu nih ya, database itu punya banyak banget tipe data. Contohnya ada char, int, date, dan lain sebagainya. Jika tersedia tipe data angka, yang kami pikirkan adalah integer, bukan? Yuk kita bahas di sini. Tabel berikut ini adalah tabel dari integer nih, misalnya dari minus 247, 483, 648 sampai 2 miliar sekian. Nah, jika kalian tidak ingin menggunakan integer yang terlalu banyak dengan 4 byte size-nya, maka kalian bisa gunakan nih dengan tiny int, small int, medium int, dan bahkan big int. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, berikut ini adalah tabel-tabel yang saya sudah sajikan buat kalian. Nah, ini adalah tipe data dari tabelnya pesawatnya itu adalah tiny int. Nah, kenapa sih bukan int tapi melainkan tiny int? Nah, kalau kalian lihat ya, tabel berikut ini, di int dan tiny int ini adalah sebenarnya tergantung kapasitasnya. Kalau kalian hanya membutuhkan 100, angka 100 minimal numberingnya, kenapa harus menggunakan data? Akan mempengaruhi kapasitasnya. Jadi kenapa harus yang ini yang kapasitasnya besar dan memuatkan database yang banyak, sedangkan kalau kalian butuhnya hanya 3 aja, hanya 100 aja, maka akan menggunakan tipe data tiny int gitu. Nah, kita mau bahas tentang varchar. Varchar sendiri ini adalah tipe data yang string nih, dan dimana string ini tuh tidak hanya karakter aja, tapi bisa menunjukkan alfabet, bilangan, bahkan operator. Selanjutnya kita akan bahas tentang panjangnya nih. Nah, panjang dalam suatu database itu pasti akan disesuaikan dengan panjangnya. Misal nih, Anda nomor KTP dengan panjangnya 16, karena ketentuannya adalah 16. Dengan misalnya alamat, panjangnya berapa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Nah, itulah dia pembahasan tentang tipe data. Selanjutnya akan tertabel dengan tabel yang struktur ini. Saya akan menunjukkan tabelnya dan kalian mengamati ya.
struktur data tabel agen, selanjutnya tabel bandara, selanjutnya tabel cuaca, selanjutnya tabel gate, selanjutnya tabel jenis pesawat, selanjutnya tabel kelas penerbangan, selanjutnya tabel KRU, selanjutnya tabel KRU penerbangan, selanjutnya tabel laporan cuaca, tabel maskapai agen, tabel menara, tabel penerbangan, tabel pesawat, tabel reservasi, tabel rute, terakhir adalah tabel sheet. Selanjutnya adalah integrity constraint. Oke, sudah selesai ya? Gimana? Sudah ada tambahan pencerahan? Oke, semoga nambah ya pemahamannya terhadap satu materi yang ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Oke, nggak ada ya? Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Nah, kalau misalnya ada satu data, nama datanya itu nama lengkap seseorang, kira-kira tipe datanya apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, bagaimana Amin? Apa Min? Oke, betul ya, varchar. Nah, itu tipe data nama lebih pas digunakan untuk varchar ya, teman-teman semuanya. Nah, satu lagi. Kalau tipe datanya nomor KTP, coba apa tipe datanya? Ya, yang bisa angkat tangan, raise hand. Ya, Putri bagaimana? Oke, integer, betul sekali. Nampaknya ini teman-teman udah pada paham banget ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, selanjutnya nih biar lebih paham, Halo semua. coba ya. Nah, saya ada kuis nih, atau saya ada sedikit challenge buat teman-teman ini. Sebutkan nih jenis tipe data yang tepat dan berapa range-nya atau panjangnya. Range-nya maksudnya. Nah, nama tabelnya itu identitas peserta lomba. Jadi ada suatu kegiatan perlombaan, dibuatlah suatu data yang mana ada satu tabel yang berisikan identitas satu orang peserta lomba. Gitu. Nah, ini data yang dibutuhkan itu ada ID pesertanya atau mungkin nomor pesertanya ya, kalau disebut itu. Nah, ada nama lengkap, ada tanggal lahirnya, ada asal sekolah, ada alamat, ada nomor handphone. Nah, silakan nih sama teman-teman pikirkan kira-kira tipe data apa yang pas untuk data-data ini. Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup lah ya, 5 menit ya. Oke, silakan. Lima menit kemudian. Nah, sudah 5 menit ya teman-teman. Silakan ada yang mau menjelaskan barangkali hasil pemikirannya, gitu. Hasil pendapatnya kira-kira tipe data apa yang tepat. Silakan, ada yang mau bicara? Ya, silakan Jang. Gimana Jang? Oke. Itu menurut Ujang ya. Atur nuhun Ujang, terima kasih. Nanti kita konfirmasi bersama-sama ya, kira-kira yang benarnya apa.
Nah, selanjutnya nih dari yang perempuan nih, mana nih yang perempuan? Boleh dari siapa yang mau ke depan? Yang mau menjelaskan? Ada? Oh, ada. Di mana? Siapa itu? Lisa ya? Oh ya, Lisa. Ya, silakan Lisa. Tadi pesertanya apa? Oke. Nama lengkap. Oke. Tanggal lahir. Oke. Oke. Oke, tepuk tangan buat Lisa. Nah, ada lagi yang mau membicarakannya, membicarakan hasil pemikirannya? Oke, gak ada ya? Kalau gitu kita bedah satu-satu ini. Kita lihat jawaban yang benarnya ya. Oke, ini nih jawaban yang benarnya. Nah, kalau ID itu lebih tepat kita gunakan integer dengan panjang 10 karena biasanya kalau kita coba lihat ini kasusnya ini lomba apa ya, bisa dibilang hanya ID 1, 2, 3 saja, dan jadi tidak akan lebih dari 10 gitu, seperti itu, karena mungkin lombanya masih dalam lingkup kecil gitu ya. Nah, ini nama lengkapnya lebih tepat Farchar ya. Oh, tadi sempat disinggung nih pada saat penjelasan, masa masih ada yang salah ya. Nah, panjangnya 100. Ini biasanya digunakannya 100 gitu ya, karena nama kan tidak akan lebih dari 100 karakter biasanya gitu. Nah, ini tanggal lahir itu menggunakan date. Nah, ini kan tadi sempat dibicarakan ya. Nah, kalau tanggal lahir lebih tepatnya date gitu. Selanjutnya ada asal sekolah. Asal sekolah itu gerakan Farchar. Nah, alamat gerakan Farchar juga, nomor handphone gerakan Farchar juga. Nah, karena ini ketiga ini tuh apa ya, karakter semua gitu, jadi akan selalu bisa dibilang bisa ada perubahan gitu ya. Asal sekolah bisa jadi berubah, alamat bisa jadi berubah, dan string gitu kan bisa dibilang, jadi ini karakter ini juga gitu. Nah, ini lebih tepat kita gunakan Farchar dengan panjang 100, 115 seperti itu. Oke, untuk materi hari ini cukup. Ada pertanyaan mungkin di terakhir sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Oke, nampaknya tidak ada nih ya. Sepertinya udah pada mengerti semua nih, karena mungkin kalau saya rasa sendiri masih mudah ya. Semoga aja teman-teman sudah mengerti. Oke, seperti biasa di akhir silakan dari teman-teman ada yang mau memberikan feedback, barangkali ada yang kesulitan dalam belajar atau dalam pemahaman, ada kesulitan atau pemahaman materi ya gitu ya, di hari ini atau di pertemuan sebelumnya, maka boleh diceritakan, kita saling berbenah bersama-sama gitu ya. Ada yang mau mengutarakan? Oh ya, bagaimana Adi? Oh gitu ya, oke. Jadi menurut Adi mungkin penjelasan saya kadang terlalu cepat ya. Oh gitu, oke. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan saya coba slow lah ya, pelan-pelan. Oke, terima kasih Adi ya masukannya. Ada lagi yang mau mengutarakan kesulitan belajarnya barangkali? Oh, mau bertanya tugas? Oh, kok gimana tugasnya mana nih? Oh, oke. Nanti mungkin kalau masalah tugas silakan ini ya langsung datang aja ke ruang guru lah, biar perwakilannya gitu ya, agar lebih enak kita bahasanya, karena saya lihat di ini sudah ada guru yang akan masuk lagi ke sini gitu ya.
Oke, sudah cukup. Oh ya, pesan dari saya mungkin terakhir, kalau tidak ada pertanyaan lagi, perbanyaklah diskusi ya sama teman-teman kelasnya. Selalu apa ya, seperti tadi pada saat ini nih, yang ini juga bangga teman-teman berdiskusi, bertanya, pendapat, saling bertukar pendapat, tapi tidak bertukar jawaban ujian ya maksudnya. Jadi hanya untuk pembelajaran. Jadi teman-teman di kelas ini kan satu kelas gitu, jadi satu kesatuan, jangan sampai masing-masing gitu ya. Jadi selalulah berdiskusi seperti tadi lah kurang lebih gitu ya, agar semuanya mengerti materi yang kita pelajari setiap harinya gitu. Seperti itu mungkin pertemuan hari ini. Seperti biasa untuk menutup kelas, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.